Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan mata kuliah studi kelayaan bisnis, di mana kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang bertema aspek finansial. Di mana dalam makalah kami kita akan membahas 5 subtema. Yang pertama itu mengenai pengertian aspek finansial itu sendiri. Yang kedua, mengenai apa saja kebutuhan dana dalam aspek finansial. Yang ketiga, apa saja sumber dana dalam aspek finansial. Yang keempat, bagaimana proyeksi laba rugi dalam aspek finansial. Yang kelima, yaitu bagaimana proyeksi aliran kas dalam aspek finansial itu. Langsung saja kita mulai membahas subtema yang pertama, yaitu tentang pengertian aspek finansial. Dalam pembahasan studi kelayaan bisnis, aspek finansial atau aspek keuangan itu merupakan suatu aspek yang sangat menentukan berjalannya investasi yang akan dilakukan. Karena apa? Karena aspek finansial atau aspek keuangan itu sendiri dapat menentukan investasi dengan cara memperhitungkan biaya dan manfaat yang akan diharapkan, yaitu dengan cara membandingkan antara pengeluaran dan pendapatan, seperti ketersediaan dana, biaya modal, dan kemampuan untuk membayar kembali investasi yang telah diinvestasikan dalam waktu yang telah ditentukan, serta dapat menilai apakah investasi tersebut berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan atau tidak. Kurang lebih seperti itu. Untuk mengenai subtema selanjutnya, mengenai kebutuhan dana dalam aspek finansial, akan diterangkan oleh partner saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan dana. Pada umumnya taksiran dana yang dibutuhkan tergantung pada kompleksitas dari kegiatan pendanaan suatu bisnis. Misalnya penentuan lokasi bisnis yang bergantung pada harga tanah. Semakin mahal harga tanah, maka semakin besar dana yang dibutuhkan dalam bisnis tersebut. Pengalokasian dana dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu aktiva tetap dan modal kerja. Aktiva tetap ada dua, yaitu aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap tidak berwujud. Aktiva tetap berwujud yaitu aktiva yang berwujud yang dapat digunakan dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi, seperti gedung perkantoran dan peralatan. Aktiva tetap tidak berwujud yaitu aktiva tetap yang tidak berwujud secara fisik yang memiliki umur lebih dari 1 tahun, seperti hak paten, lisensi, copyright, goodwill, biaya pendahuluan, dan biaya-biaya praoperasional. Yang kedua yaitu modal kerja. Modal kerja dapat diartikan dalam dua bentuk, yaitu gross working capital dan net working capital. Gross working capital adalah keseluruhan aktiva tetap, aktiva lancar yang akan digunakan dalam operasi, sedangkan net working capital yaitu menunjukkan kelebihan aktiva lancar di atas hutang lancar. Selanjutnya yaitu sumber dana. Perolehan dana dapat dicari dari berbagai sumber dana yang ada, seperti dari modal sendiri dan dari modal pinjaman atau dari keduanya. Penggunaan kedua jenis modal, baik untuk modal investasi maupun untuk modal kerja, jelas berbeda. Dilihat dari segi sumber asalnya, modal dibagi menjadi dua, yaitu modal asing dan modal sendiri. Modal asing yaitu modal pinjaman, merupakan modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh secara pinjaman. Menggunakan pinjaman untuk membiayai suatu usaha akan terkena beban biaya, yaitu biaya administrasi, profesi, komisi, serta bunga yang besarnya relatif. Yang kedua yaitu modal sendiri. Modal sendiri yaitu modal yang diperoleh pemilik perusahaan dengan cara mengeluarkan saham baik tertutup maupun terbuka. Perolehan dana dari modal sendiri biasanya berasal dari setoran dari pemegang saham, dari cadangan laba, dan dari laba yang belum dibagi. Proyeksi laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan
jumlah pendapatan yang diperoleh, dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam suatu periode tertentu. Tujuan membuat laporan laba rugi yaitu untuk memberikan gambaran secara lengkap tentang seluruh dana baik yang akan dikeluarkan maupun yang direncanakan akan masuk sebagai akibat dari perolehan usaha itu jika sudah siap beroperasi. Laporan laba rugi mendukung penilaian finansial karena akan diketahui dengan jelas struktur keuangan dari usaha yang direncanakan dan struktur kekayaan dari usaha tersebut, serta dapat dilihat seberapa besar pinjaman yang akan diperoleh kalau usaha ini sudah beroperasi, dan biaya-biaya apa saja yang harus dikeluarkan selama periode tertentu, dan besarnya laba atau rugi yang diperoleh jika usaha ini beroperasi di masa yang akan datang. Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu laba rugi yaitu yang pertama ada harga pokok penjualan atau pendapatan, yang kedua HPP, harga pokok penjualan, yang ketiga laba kotor, yang keempat biaya operasi yang terdiri dari biaya umum, biaya penjualan, biaya sewa, dan biaya administrasi. Yang kelima ada laba kotor operasional, yang keenam penyusutan atau depresiasi, yang ketujuh pendapatan bersih operasi, yang kedelapan pendapatan lainnya, yang kesembilan laba sebelum laba dari pajak atau EBIT atau earning before interest and tax. Yang kesepuluh ada biaya bunga, yang terdiri dari bunga wesel, bunga bank, bunga hipotek, bunga obligasi, dan bunga lainnya. Yang ke-11 ada laba sebelum pajak atau EBT atau earning before tax. Yang ke-12 ada pajak atau tax. Ke-13 ada laba sesudah bunga dan pajak atau EAIT atau earning after interest and tax. Yang terakhir ada laba pelembar saham. Selanjutnya, aliran kas. Aliran kas atau cash flow adalah jumlah uang yang masuk dan keluar dalam suatu perusahaan mulai dari investasi yang dilakukan sampai berakhirnya investasi tersebut. Arus kas juga menggambarkan jenis biaya yang dikeluarkan. Dalam hal ini, investor yang terpenting adalah berapa kas bersih yang diterima dari uang yang diinvestasikan di suatu usaha. Kas merupakan aktiva yang liquid dan salah satu unsur modal kerja yang paling tinggi likuiditasnya. Pengeluaran dan penerimaan kas yang bersifat rutin, ada pula yang bersifat identik. Sumber penerimaan kas dapat berasal dari yang pertama ada hasil penjualan investasi jangka panjang, aktiva tetap, adanya penurunan aktiva tidak lancar yang diimbangi dengan penambahan kas. Yang kedua ada adanya emisi saham maupun penambahan modal oleh pemilik dalam bentuk kas. Yang ketiga ada pengeluaran surat tanda bukti utang serta bertambahnya utang yang diimbangi dengan penerimaan kas. Yang keempat berkurangnya aktiva lancar selain kas yang diimbangi dengan adanya penerimaan kas. Yang terakhir ada adanya penerimaan kas misalnya karena sewa, bunga, dan dividen. Sedangkan pengeluaran kas yang disebabkan oleh transaksi-transaksi, yang pertama ada pembelian saham atau obligasi aktiva tetap lainnya. Yang kedua penarikan saham kembali yang beredar dan pengembalian kas perusahaan oleh pemilik perusahaan. Yang ketiga ada pembayaran angsuran atau pelunasan hutang. Yang keempat pembelian barang dagangan secara tunai. Yang kelima pengeluaran kas untuk membayar dividen, pajak, denda, dan lain sebagainya. Jenis-jenis cash flow yang dikaitkan dengan suatu usaha terdiri dari yang pertama initial cash flow atau lebih dikenal dengan kas awal yang merupakan pengeluaran pada awal periode untuk investasi. Yang kedua operational cash flow merupakan kas yang diterima dan dikeluarkan pada saat operasi usaha. Yang terakhir ada terminal cash flow merupakan uang kas yang diterima pada saat usaha tersebut berakhir. Pentingnya kas akhir bagi investor jika dibandingkan dengan laba yang diterima perusahaan tersebut karena yang pertama, kas diperlukan untuk memenuhi kebutuhan uang tunai sehari-hari. Yang kedua, kas digunakan untuk membayar sewa kewajiban yang jatuh tempo. Yang terakhir, kas digunakan untuk melakukan investasi kembali. Terima kasih.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga presentasi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.